Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa mawalah wa ba'dah ma ba'dah. Hadratal kurama wal julasahil aizah, wabil khusus para masyayikh, para kiai, para alim ulama, takmir masjid, imam masjid, dan seluruh yang terkait dengan masjid, juga para jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga kumpulnya kita pada pagi hari ini adalah tanda bahwa Allah sedang memperbaiki kita semua. Kata Rasulullah, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang dikehendaki baik oleh Allah, semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik, husnul khotimah, maka tanda-tandanya adalah yufaqihu fiddin. Orang tersebut mencari ilmu. Maka semangat ngaji, semangat majelis taklim ini adalah menjadi tanda bahwa Allah sedang memperbaiki kita semua. Alhamdulillah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu tariqahu ilal jannah, dalam hadis yang lain. Siapa orang yang dalam kehidupannya serepot apapun, sengantuk apapun. Saya lihat di sini wajah orang soleh-solehah semua. Yang depan ini wajah-wajah ahli tahajud. Jadi sisa-sisa sholat tadi malam masih nampak di sini. Kayaknya wajah-wajah jam 2 ya Pak ya. Jam 2 bangun terus kamar mandi, habis itu alhamdulillah. Wis tawadhu, wis soleh tawadhu mana? Ibu juga nampak ini 3 juz atau 5 juz tiap hari Bu. Alhamdulillah. Jadi saya di masjid yang isinya orang-orang yang soleh-solehah. Yaltamisu fil ilma, mau dalam kondisi apapun orang tersebut itu punya kaitan dengan ilmu. Ada usaha mencari ilmu, ada usaha pengen ngerti saja tentang siapa Tuhannya, pengen ngerti saja bagaimana tentang sifat Rasulnya, pengen ngerti saja tentang ngaji-ngaji. Misalnya kitab kuning ini yang pokoknya untuk terus memahami, untuk terus ngaji, maka thariqahu ilal jannah, perjalanan hidup orang tersebut sedang semakin menuju ke surga. Semoga kita semuanya termasuk. Dari situ nek diwale ada orang sebaik apapun, tapi dia sama ilmu biasa-biasa saja, ya mungkin baiknya hanya versi manusia. Kalau pengen baik yang versi Allah, ya tanda-tandanya dia hasrat kepada ilmu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ini sebagai muqaddimah. Jadi silahkan semakin semangat mencari ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Satu itu menjadi tanda orang baik versi Allah. Tanda orang baik versi majalah A, majalah B aja seneng memenuhi versi Gusti Allah ya. Nomor 2, mau dalam kondisi apapun, punya uang, tidak punya uang, lagi seneng, lagi susah, anak lagi gampang atau lagi meling dan sebagainya. Kok orang ini punya meluangkan waktu buat ilmu, kok ini orang ada kaitan dengan ilmu, maka orang ini perjalanannya mau naik, mau turun dan sebagainya, yang pasti nanti tekan surga.
Amin Allahumma. Inilah orang perjalanan orang yang nyari ilmu. Yang nomor 3 satu lagi ini sebagai muqaddimah. Ini wajah-wajah orang solih-solihah. Setiap hari kalau Rasulullah yang tidak punya dosa saja tidak kurang istrinya oleh Rasulullah ya 70 tidak punya dosa sama sekali. Kalau kita termasuk yang punya berarti setiap hari pasti apa? Istighfar. Nah, pertanyaannya, tiap kali kita terus membaca istighfar, tahu enggak kapan Allah sudah mulai mengampuni dosa? Tahu atau tidak? Ada tanda apa? Nah, ini yang perlu kita bahas. Dewi iki tiap dina ya wis istighfar, tapi di ngapura apa ora ya? Terus apa tanda Allah mulai mengampuni? Ternyata tanda-tanda Allah mulai mengampuni adalah ketika hati ini punya hasrat, ingin semakin kenal, ingin semakin tahu tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang agama yang kita peluk ini. Kembali lagi kepada hasrat mencari ilmu. Jadi nek wis mulai seneng ngaji, tondo-tondone lagi di ngapura dosane. Alhamdulillah. Walaupun ngantuk, walaupun ngantuk tidak apa-apa. Kan maklum mau ahli tahajud. Alhamdulillah. Makanya ngaji subuh kadang-kadang saya langsung ana sing donga. Bismika Allahumma ya bismika. Bapak Ibu rahimakumullah, baik kita mulai. Saya ini tidak dikasih tema ya. Temanya apa ini ceritanya? Oh, jam dasar. Ya, alhamdulillah. Yang paling dasar di dalam kitab itu adalah al-a'malu suwarun qa'imatun. Nah, panjenengan tadi sudah dikatakan ini ahli amal-amal soleh semua. Kayaknya ibu-ibu juga ahli syukur semua. Ini bapak-bapak nek mas lagi rezekine sempit, biasanya ibu-ibu alhamdulillah atau merengut, Pak? Ini saya tanya bapak, ibu jangan jawab. Jenengan lagi rezeki ini rada angel gitu toh Pak. Ini biasanya ibu-ibu solihah merengut atau alhamdulillah? Alhamdulillah apa merengut? Saya yakin sekali jelas alhamdulillah merengut. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, setiap amal adalah gambar atau adalah fisik. Al-a'malu suwarun qa'imatun. Setiap amal soleh itu bagaikan jasad. Wa arwahuha. Sedangkan rohnya yaitulah yang namanya keikhlasan. Maka semoga yang hadir kita di sini semuanya ini yang hadir bukan hanya jasadnya toh, tapi ruh keikhlasannya pun turut hadir. Amin Allahumma amin. Sebab ini saya mau cerita tentang permasalahan besar tapi solusinya simpel. Jangan milih masalah besar solusi simpel atau ingin masalah simpel solusi besar. Masalah besar solusinya gampang, masalah sulit solusinya gampang. Atau pengen masalah gampang solusi sulit, milih yang mana? Nah, milih masalah sulit tapi solusinya gampang. Apa itu masalah yang sulit? Masalah tadi itu keikhlasan. Gampang. Bagaimana itu? Pertama kali orang yang masuk neraka itu 3 golongan, Pak. Berapa golongan? 3 golongan. Ini kan masalah besar. Ternyata dari 3 golongan ini bukan orang yang kurang amalnya, justru amalnya itu full, amalnya full. Yang pertama, golongan yang pertama adalah orang yang matinya saja loh, mati pas jihad fisabilillah.
Kemudian sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kayaknya masih ada suara-suara. Alhamdulillah. Saya lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang tersebut, kadzabta, kau berdusta. Wis jelas mati syahid menurut orang. Ternyata di hadapan Allah berkata, kadzabta, kau berdusta. Kau melakukan itu semua untuk mencari sesebutan di hadapan manusia. Malaikat seret ke neraka. Repot tuh nih. Sampai mati ini pas jihad aja seperti itu. Golongan yang nomor 2 adalah golongan orang-orang yang ahli sedekah. Sampai di hadapan Allah, ya Allah, saya punya harta yang banyak, saya gunakan harta itu untuk sedekah, untuk berinfak di jalanmu, untuk bersedekah di jalanmu. Kata Allah, kadzabta. Ini riwayatnya di dalam Bukhari. Berarti tidak nanggung-nanggung. Kata Allah, kadzabta, kau berdusta. Ngapusi. Kau berdusta. Wahai malaikat, seret ke neraka. Ini kali masuk mana? Kemudian di golongan yang nomor 3, golongan yang nomor ini yang paling penting ini. Ternyata ahli ilmu, ahli Quran. Nah, ini kadang-kadang saya kadang-kadang sampai ini lututnya sampai geter itu pas baca hadis ini. Hidup saya misalkan itu datang orang di dalam hadis tersebut, hidup saya, ilmu saya kugunakan untuk di jalanmu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kau berdusta. Wahai malaikat, seret ke neraka. Nah, Imam Ghazali itu punya kitab kecil, nama kitabnya adalah Al-Maghrurin. Al-Maghrurin itu artinya orang-orang yang tertipu, yakni seluruh amal yang dohirnya karena Allah tapi ternyata hatinya tidak. Kok ngeri mentok Pak Ustaz? Ngeri banget toh Gus, kok amal itu wis capek-capek amal kok sampai di Gusti Allah ditolak dan bahkan dimasukkan ke dalam neraka pertama kali lagi. Kenapa toh seperti itu? Bapak Ibu rahimakumullah. Ternyata pengkhianatan hati itu kadang lebih kejam. Ada misalkan pengantin baru suami istri. Si istri itu melayani suami. Ya, melayani pokoknya lah siang malam dan sebagainya. Tapi begitu ternyata sebenarnya yang ia niatkan, dia bukan niat melayani suami, tapi niat melayani orang lain. Kira-kira kolu murah gue. Kolu bahasa Indonesia ini apa? Kelek murah. Maka pengkhianat hati itu kita menghadap kiblat sedang sholat, tapi ternyata hati ini orang gugai Gusti Allah. Wong bojo dihianati lorone ngono. Maka ini adalah kekejaman. Oleh karena itu wajar bila orang yang tidak karena Allah itu jadi berat banget. Tapi ingat ya, tadi sudah saya bilang, ini ngaji masalah berat, solusi apa? Gampang. Milih masalah gampang, solusi berat, atau masalah berat, solusi gampang? Masalah berat, solusi. Jadi jenengan coba beti-beti banget, tenang banget. Inilah pentingnya ngaji. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Loh, memang ada orang yang tidak ikhlas, ada. Pokok begini Pak, perhatikan ini. Saya kasih garis, saya garis tengah. Di bawah garis namanya orang yang tidak karena Allah, ya, karena manusia. Di atas garis adalah orang yang karena Allah. Di bawah garis itu pokok-pokok bangsa-bangsa wong sing ditakoni, "Iya maca Quran sregep men sedina sak juz lha piye nek aku ora sak juz ora penak laporan nang grup." Ini di atas atau di bawah garis? Berarti kalau di hadapan Allah nilainya berapa? 0 kan?
Tapi tenang Pak, nanti solusinya gampang. Sallallahu alaihi Muhammad. Jane yo asline pengen orang ngaji. Mung karena lah kok ngaji lah iki aku panitia. Ora ketok ora penak to ya. Wah garis bawah. Ono wong kira-kira. Tapi nanti solusinya apa? Mudah. Yo ketoke medeni, tapi nanti solusinya gampang. Ini pentingnya ilmu. Segala sesuatu itu kalau tidak pakai ilmu jadi berat. Begitu pakai ilmu jadi ringan. Apapun itu. Kasih contoh. Saya itu karena petugas umroh, jadi sering banget umroh. Itu kalau pas di pesawat itu kadang-kadang ada ibu-ibu yang lucu banget. Ibu-ibu kok repot itu jok pesawat jadi tendangi tenan. Jok pesawat ini kan lagi ngopo. Oh, bari kok ndonga. Masya Allah, ternyata ini lagi tayamum ngubah sikir. Tayamum napa? Terus aku mikir, ngopo kok ora kemu nganggo lebu pisan. Ini karena tidak tahu ilmu kan jadi ribet. Ternyata sebenarnya tayamum itu kan yang dibutuhkan hanya mengusap apa? Wajah sama tangan. Lu kok tekan sikil karo kemu barang lebu. Aduh diangel. Maka tidak tahu itu justru sulit. Tahu itu malah mudah. Sallallahu alaihi Muhammad. Demikian pula ilmu masalah hati. Nanti kalau tahu itu jadi mudah. Tapi nek tidak tahu, oh bahaya. Dhewe sak umur urip urung ngerti ilmu masalah ikhlas malah ngedeni. Menjadi orang yang pertama kali masuk neraka. Nauzubillahi min garis. Di bawah garis itu karena manusia tidak ikhlas, di atas garis karena Allah. Ya kondangan adomen tekan Jawa Timur. Ya atur apa sedulur Jawa Timur nek kene digawe ora tahu orang mangkat atau selalu mangkat. Saya tanya, atau karepe pengen ngei apa ya. Lah kan kenapa berangkat? Lah ya ora penak to ya nek berapa. Bawah berarti. Bawah. Lagi. Jumatan mangkat gasik men. Lah piye aku ke sesepuke nek ora gasik ora kena nggo kanca. Atas atau bawah? Lu kata bawah semua ini. Nah, sallallahu Nabi Muhammad. Nah, kalau bawah di hadapan Allah nilainya berapa tadi? 0. 0 ini. Terancam masuk neraka? Ya Allah. Tapi nanti kalau tahu ilmunya ternyata simpel. Datang takmir masjid ke rumah, dok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak ini pindah silaturahim nomor kali niki kula angsal amanah saking masjid. Pilih masjid sak menika sawa renovasi dengan bagian nika keramik kalian paving. Monggo jenengan badhe derek pinten. Oh, siap. Oke, yang lain berapa? Nah, karena ngono to biasane takon. Yang lain berapa? Kuatir nek sidiken ora pantes. Nek kakean lebih jauh sama takbirnya. Kalau yang lain itu ada yang 500, ada yang 1 juta. Oh, ya dah. Saya 750. Pak Rahimahullah habis itu ngasih uang 750 karena manusia. Di hadapan Allah berapa tadi nilainya? Iman-iman dah. Maka nek orang ngerti ki malah akeh sing iman-iman. Kalau ndak tahu itu malah jadi rumit. Ya Allah. Tahun ngurus 15 tahun. Amal 15 tahun. Terus kemudian adzan punya Masya Allah, alhamdulillah. Di masjid-masjid sana itu kadang-kadang imame wong kuwi, sing adzan ya wong kuwi. Makmume kuwi. Paling-paling pirang glintir. Jadi takmir, jadi imam masjid berapa tahun? 15 tahun. Kok istiqomah pikir orang ono liyane. Jadi imam kenapa? Jadi takmir kenapa? Ya ora ono liyane, jane ono liyane ya wis moh. Ini atas garis atau bawah? Bawah. Nilainya berapa tadi itu? Berapa tadi nilainya? Iman-iman enggak?
15 tahun loh Pak, Bu, 15 tahun, ngeri loh. Ya Allah. Jangan-jangan yang tadi berangkat di sini tuh tidak semuanya niat makan. Wong karena wis di WA lho. Ora penak nek ora ketok. Ada atau tidak? Ini atas atau bawah garis? Bawah. Nek bawah garis nilainya berapa? Lah kok 0 kabeh. Nah, inilah pentingnya ilmu. Maka ternyata simple. Yang tadinya di bawah garis, Allah itu innallaha ghafurun rahim. Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Bagi siapa? Bagi yang mau menghadap. Bagi yang mau menghadap. Maka yang paling ideal Pak rahimahullah, nek wis ngaji seperti ini tadi saya sampaikan. Ini wajah orang yang solih-solihah. Ada saat-saat setiap hari membaca apa tadi? Istighfar. Oh, nek wis ngaji kita ini yugharqir, nyawa masih belum sampai tenggorokan, pintu taubat semuanya masih dibuka. Matahari masih terbit dari mana? Timur. Pintu taubat masih dibuka, alias amal solehnya sudah jadi dulu, amal solehnya sudah kemarin, amal solehnya sudah tadi, amal solehnya bahkan dulu banget 15 tahun yang lalu, amal solehnya dulu banget 30 tahun yang lalu. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata kita ada keseharian istighfar. Monggo itu diistighfari, bagian amal soleh. Jadi bagaimana cara menaikkan yang tadinya di bawah garis menjadi di mana? Di atas garis. Cuman 2. Yang pertama direvisi pakai istighfar. Yang pertama diistighfari. Astaghfirullahal. Nomor 2 direvisi. Nomor 2 di apa? Direvisi niatnya. Nomor pertama apa? Diistighfari. Nomor 2 direvisi. Kasih contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi itu kan takmir datang, unduk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini daripada saya baca kitab detail, langsung tak terangkan. Assalamualaikum, kami dari masjid sedang ada membuka, kan kadang berapa? 1 juta, monggo Bapak mau berapa? Ya wis. Barang ini takmiri lungo. Bisa langsung revisi. Astagfirullahaladzim. 700 golek duit ya ora gampang. Kok ternyata hanya orang penak karo manusa. Astagfirullahaladzim. Ini namanya istighfar. Ada berapa tadi caranya menaikkan ke atas garis? Yang pertama apa? Istighfar. Nomor 2 apa? Ngerevisi niat itu yang paling gampang adalah dengan cara berdoa. Karena otomatis kalau berdoa adalah yang diharap balasannya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karena otomatis kalau berdoa yang diharap adalah siapa? Allah. Dengan berdoa. Karena tidak mungkin berdoa kepada yang lain. Kecuali kadang-kadang ibu-ibu cak berdoa di hadapan suami. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku meminta ya Allah. Semoga uang belanja bertambah. Tapi pas nang telingane suami. Benar. Saya lanjutkan. Niki guyon. Saya lanjutkan. Bapak Ibu rahimakumullah, naikkan ke atas garis menggunakan berapa cara tadi? 2. Yang pertama, nomor 2, revisi itu dengan cara berdoa. Nah, di atas garis itu ada pilihan. Atas garis ini kita bilang atas garis. Atas garis pas itu namanya level C. Ini bahasa saya, nek bahasa kita pokoknya al-adna gitu aja. Al-awsat tsumma al-a'la. Kalau bahasa kita. Ini tertulis di Jawahirul Tauhid, ada di kitab-kitab lain juga.
Level C. Level C itu adalah setiap harapan, setiap doa yang diinginkan adalah mengharap pada Allah. Misalnya kasih contoh. Saya astagfirullah. Terus saya wis kadung 100.000. Hanya karena manusia, enggak. Di mata Allah nilainya berapa? Astagfirullah. Maka langsung astagfirullah. Nomor 2, ya Allah, saya revisinya saya ya Allah. 700.000 itu benar-benar karena Engkau. Semoga dengan saya bersedekah rezeki saya lancar. Amin Allahumma. Amin. Itu bapak ibu yang di kampung lagi sakit, semoga Engkau berikan kesehatan. Amin Allahumma. Amin. Ya Allah, semoga seluruh keluarga disingkirkan dari bala, disingkirkan dari bencana. Ini kan berarti memohon. Yang diharapkan siapa? Allah. Kalau tadi yang diharapkan siapa? Yang bawah manusia. Ini menjadi yang diharapkan siapa? Allah. Ini sudah langsung ikhlas namanya. Tapi C. Tapi ikhlas. Cuman C. Tapi yo ikhlas. Cuman apa? C. Tapi tetap ikhlas. Alhamdulillah boleh dan ini bagus. Daripada tadi gue nganu Pak ya, gue aku sing 700 ke, tolong dicatat Pak ya. Nah ini berarti di bawah. Bukti terus kemudian dilalah panitia ini lali orang ngomong ke. Lali orang ngomong. Kira-kira pas pengumuman kira-kira berapa? Ada sing ganjel enggak? Nah ini di bawah garis. Kalau pengen di atas garis adalah satu istighfar. Bapak? Revisi. Revisinya pakai apa? Doa. Kalau urusan dunia berarti levelnya apa? C. B. Adalah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Garis, di bawah garis adalah yang diharapkan selain Allah. Pujian manusia, enggak enak sama manusia, dorongannya manusia, laporan manusia dan sebagainya, pokoknya yang di bawah garis itu. Nah, di atas garis adalah karena Allah, ridho Allah, surga Allah, kemudahan Allah, rezeki Allah. Ini di atas garis. Maka di atas garis itu terbagi menjadi 3. C karena dunia, tapi sing diharap Allah tetap bener. Cetak. B mengharap Allah untuk urusan akhirat. Contoh, yo sregemen maca Quran. Iya, jane nek aku iki biasa-biasa wae, tapi wong kadung wis iki lho gawe laporan nang grup ora penak. Nah, ini atas atau bawah? Bawah. Tapi nek wis ngerti ngaji seperti ini langsung saja. Dan kita boleh mentaubati bacaan Quran kita yang sudah berjus-jus dari dulu. Ini kan wajah-wajah 5 juz tadi Ibu ya. Juz apa saja? Ya. Oh, yang berjus dari dulu itu sepanjang Allah masih kasih kita hidup, pintu tobat masih dibuka. Alhamdulillah. Innallaha ghafurun rahim. Enak banget ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. In kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah. Hijratu ilaiha ilama. Ini terus kemudian wis ngerti seperti itu, astagfirullahaladzim. Saya itu tadarus Quran ikut sehari 1 juz. Bahkan tadi itu sebagian ibu-ibu berapa juz tadi? 5 juz. Wis zaman 3 tahun. Hanya karena narget laporan nang grup. Astagfirullahaladzim. Mulai hari ini ya Allah, yang saya harap adalah Engkau. Semoga kelak Al-Quran menemani di surga. Amin Allahumma. Ini naik dari bawah garis kemana? Atas. Atasnya C atau B? B. Understand? Ya, setelah wila-wila. Nah,
Saya lanjutkan. Sekarang saya A. Nanti ini ada tes-tesannya loh Pak. Tuh. Nanti saya akan kasih contoh-contoh jenengan atas atau bawah, atas. A, B, C, A. Ngono langsung nanti jawab. Benar banget. Kalau yang A itu tidak mengharap apa-apa kecuali semoga Allah ridho. Nah, ini saya lihat kayaknya bapak-bapak ini wajah-wajah A. Alhamdulillah. Ya, pokoknya ridho Gusti Allah, ding-ding jenengane wong ngurus masjid, TPQ, majelis taklim ataupun apapun panitia korban dan sebagainya Pak Bu rahimakumullah, itu selalu ada dua panitia. Panitia pelaksana dan panitia pemaidu. Dan dimanapun itu bagian dari yang terbanyak panen ta'ala. Maka kalau tidak lillahi ta'ala Pak Bu, ngurus-ngurus seperti itu tidak lillahi ta'ala, jawabannya dua, minal jengkelin atau minal mutungin. Yang paling banyak minal apa? Itu. Maka ini kita bareng-bareng belajar. Misalkan tadi itu tanya, ya, Suitman jadi takmir masjid labi. Jane aku wis pengen lahiran. Lah terus ora ono liyane, ora ono sing gelem. Lah terus berarti iya karena orang sing gelem. Nek dihitung-hitung kan berarti ora pati lillahi taala. Ini gak atas atau bawah garis? Bawah garis ini. Terus kemudian habis itu terus ngerti ngaji seperti ini, langsung astaghfirullahal ya Allah. Bisa nih saya 15 tahun jadi takmir ya Gusti Allah sing ngersake. Nanti kalau Allah sudah datangkan orang, ya pasti didatangkan. Hari ini masih saya ya Allah, semoga Engkau ridho aja lah ya Allah. Nah ini langsung naik ke atas garis. Naiknya C, B atau A? Alhamdulillah baik. Sekarang mulai pertanyaan dimulai ya. Ini tes-tesan. Tes-tesan. Ada kasih contoh, misalkan, ki kok nek undangan nyumbang sampai 100 regeman, iya toh yo. Wong sedulur Jawa Barat mesti teko, nek aku ora teko yo. Wis ngerti ngaji, astagfirullah. Ora karuan. Muga iki dadi amal saleh. Muga Gusti Allah nggih balak rezeki lancar nanti. Amin Allahumma. A, B atau C? Enak wis ngerti. Alhamdulillah. Ya Allah, muga-muga sing jenengane sedekah ki ngedohke saka geni neraka. Muga-muga seluruh keluargaku, anfusakum wa ahlikum dijauhkan dari api neraka. A, B atau C? Gampang ngaji nih, kok simpel. Ngaji ini gampang. Prakteknya sing mboten angel. Ya ndak boleh. Prakteknya itu sesimpel itu. Setiap hari membaca apa? Istighfar. Yang diistighfari bukan hanya dosa. Amal-amal soleh pun silahkan diistighfari dan direvisi niatnya. Cara merevisi niatnya adalah dengan apa tadi? Doa. Simple. Gampang banget ngajinya. Gampang. Lah saya lihat di sini ahli-ahli tahajud semua. Waktu istighfar yang terbaik di dalam bahasa Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun, bahasa Quran. Istighfar orang-orang pilihan itu dilakukan adalah di waktu sahur. Di waktu sahur berarti jam berapa kira-kira nih? Ya, waktu sahur setelah subuh. Ini fakta sekali. Waktu sahur sekitar jam berapa? Ya, pokok sebelum subuh. Maka nek ngaji tadi itu al-af'alu atau al-a'malu ya. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwah wa ruhul ikhlas fihi. Yang namanya amal-amal itu adalah bagaikan jasad. Ruhnya keikhlasan.
setelah bab itu, saya tadi tanya di mobil, nggak kita pikam enggak? Enggak bawa Ustaz. Sama yang itu. Ya wis. Nanti tinggal mintanya bab apa, semoga minta bab yang saya hafal, alhamdulillah tadi apa. Di setelah bab itu adalah bab uzlah. Setelah bab ikhlas adalah masuk bab uzlah. Uzlah itu adalah mengasingkan diri. Alhasil setiap diri kita untuk bisa merawat keikhlasan ada waktu mengasingkan diri. Kalau Rasulullah SAW dulu mengasingkannya di mana? Mengasingkan diri di Gua Hira. Jenengan ojo tiru persis bagian ini. Ojo terus meng Gua Krewo. Medun-medun ngaku itu wahyu. Waduh repot. Nabi Muhammad adalah sudah nabi terbaik dan nabi terakhir. Ya. Lah kapan terus uzlahnya, kapan? Menyendirinya kapan? Qubailas subhi. Menyendirinya justru setiap hari, yakni waktu-waktu sebentar sebelum subuh buat baca istighfar. Udah, kalau sudah seperti itu, insya Allah seluruh amal-amal kita dinilai ikhlas oleh Allah dan diterima. Amin Allahumma. Sesimpel itu. Maka saya dari bilang ini wajah-wajah orang soleh-solehah. Kayaknya kok jenengan tersinggung kalau saya bilang ini sebelum subuh. Ngasih ini jam loro kok. Jam 2 kok, jam 2 bangun kamar mandi terus alhamdulillah. Tidak ngaji jadi perkara tahun, bahkan puluhan tahun. Begitu ngaji sesimpel itu. Miliki kegiatan rutin bernama istighfar. Yang diistighfari bukan hanya dosa, dosa ini pasti, tapi juga amal-amal soleh. Jadi simpel, ya Allah seluruh amal solehku sehari ini ya Allah, aku istighfar apabila karena manusia. Mulai ini yang kuharapkan adalah Engkau. Kalau yang diharap urusan dunia, levelnya apa? C. Kalau yang diharap urusan akhirat, levelnya apa? B. Kalau yang diharap adalah Allah, levelnya apa? A. Pertanyaan. Orang untuk ke A lillahi ta'ala karena Allah, nyari ridho Allah, saya tanya, kira-kira otomatis bisa atau pakai proses? Otomatis bisa atau pakai proses? Proses. Kalau ada orang yang mendampingi proses kita dari bawah garis menuju C, menuju B, menuju A, ada orang yang dampingi, ada orang yang kira-kira kita katakan apa kepada orang yang dampingi sehingga kita bisa ikhlas itu? Matur, terima, alhamdulillah, thank. Nah, kasih contoh. Jenengan ini kan orang-orang sukses dunia akhirat. Kadang-kadang jenengan di perantauan seperti kita nih, sok di WA karo wong sing nang kampung. Jenengan dewe njaluk tulung nyanggo gawe bayar anak sekolah. Kulkas anyar. Pamane nya di hati nyer atau plong? Nyer atau plong? Lah kuwi sedekah nggo gawe manusa apa nggo Gusti Allah kok melu nyer barang? Nyer atau plong tadi itu? Nyer ya, nyer. Bukan hanya itu. Bukan hanya. Ternyata orangnya itu sudah dikasih umpamanya. Ya ora kudu sedulur desa, kadang-kadang ya kanca dhewe barang. Ternyata itu orang yang kita rewangi, tiwas dhewe golek tenanan, ngumpul-ngumpulke dan sebagainya. Orang yang kita rewangi itu, orang yang kita bantu itu semaksimal kita itu, ternyata orangnya muni matur nuwun aja ndak. Terima kasih aja, delunyur tok kaya wong lali. Saya tanya, nyer atau plong? Plong atau nyer? Nyernya itu menunjukkan kita masih butuh terima kasih manusia. Atas garis atau bawah garis? Ternyata ora tekan ngono tok. Wis ora matur nuwun, malah maido.
Akhirnya dewi karena alas, semonggo lah, semonggo. Bagiku sing penting dadi amal soleh lah, orang urusan sing penting wis tak rewangi sak mampuku, bareng ngono wong meh ngomong apa wis lah. Muga-muga itu dadi amal. Biasanya kan gitu kan mentok, betul atau tidak? Pak, secara umum sebagaimana Rasul Allah dalam hadis itu hadis nabawi, hadis qudsi. Ini intermezzo. Quran itu redaksi dan isi dari Allah, hadis nabawi redaksi dan isi dari Rasulullah. Kalau hadis qudsi itu adalah isinya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Kata Allah dalam hadis qudsi, "Inna min ibadi", ada sebagian dari hambaku, "man la yasluhu imanuhu illa bil faqri", orang yang imannya itu tidak akan semakin naik, amal solehnya itu tidak akan bertambah, ikhlasnya itu tidak akan semakin mantap, sujudnya tidak akan semakin tanak, tidak akan semakin lama, doanya tidak akan semakin nangis, illa bil faqri, kecuali dalam keadaan susah, angel. Jadi saya tanya jenengan, untuk nangis biasanya pas seneng atau pas susah? Pas seneng atau pas susah? Sujud sing rotok tanek biasanya pas seneng atau pas susah? Susah. Berarti susah niku penting no mboten? Moga-moga sareng-sareng donga mugi-mugi kula. Ya Allah. Saya tuh khawatir nek susah baru eling, susah baru eling, susah baru eling. Saya khawatir titeni malaikat. Oh wong iki memang tak go langganan wae. Ya Allah. Ya, ini intermezzo. Demikian pula kadang-kadang munculnya ikhlas itu setelah dapat tekanan. Kenyataannya wonge wis ora matur nuwun malah maitu, kan akhirnya kita tidak mau urusan sama manusia. Betul atau tidak? Wis monggo wong ngomong apa wis aku ora urusanku muga-muga wis iki dadi amal nang ngarepe Gusti Allah. Amin Allahumma. Nek taungan larinya agak cepat Pak, larinya kepada Allah agak cepat. Tapi kalau yang sama di dalam hatinya itu tidak ada kenalan dengan Allah, tipe itu jawab mah itu biasanya. Tapi kalau punya kenalan dengan Allah, kan dia punya tempat kembali. Apa di dunia ini enak terus kan? Ya enggak toh. Ada kadang-kadang tidak enak di hadapan manusia. Ketika kadang-kadang tidak enak di hadapan manusia, kalau orang sudah punya kenalan kepada Allah, ya dia nyari kepada yang terus setia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika semua manusia mengecewakan dan orang tersebut punya zat yang tidak pernah mengecewakan, zat yang selalu ada, yang ketika bumi langit semua isinya itu hilang, pergi, maka Allah tetap terus abadi. Dia punya pemahaman seperti itu, larinya cepat kepada Allah. Betul atau tidak? Sallallahu alaihi Muhammad. Salah satunya lari kepada Allah nek dong pas kecewa karo manusia. Itu perkara wajar, umum kabeh wis ngono kuwi. Terus kemudian ini orang bukan hanya ditolong, bukan hanya tidak matur nuwun, bukan hanya maido, tapi ditolong malah enggak fitnah macam-macam. Akhirnya kita apa? Udah. Biasanya sih update status Gusti Allah mboten sari. Oh. Menunjukkan wongnya lagi mumet. Oh. Saya kira sih tidak usah bikin update status gitu. Pokoknya di dalam keyakinan kita Gusti Allah mboten sari. Setiap amal, setiap cerita wae sing nampa. Ridane menungso. Betul atau tidak? Muga-muga Gusti Allah napa? Saya tanya. Ini dari bawah garis. Kemudian naik ke C, naik ke B, sampai bisa naik kemana? Kasusnya mungkin 3 bulan, mungkin 3 tahun dan sebagainya. Tapi akhirnya naik ke A. Sebelum mati itu sudah, sebelum kita mati ini amal soleh sudah naik ke A.
Saya tanya, berarti orang yang kemarin itu jengkeli, maitu, ditolong malah mentung, orang ngerti matur nuwun, janjane. Ini orang yang jengkeli atau orang yang berjasa? Jawab. Orang jengkeli atau berjasa? Berjasa. Berjasa jengkeli. Kayak ini beneran ditanya, membuat kita yang tadinya kayak mau jadi ahli neraka karena di bawah garis, terus kemudian akhirnya kita semoga-moga tidak amal, aku serah urusan, semoga-moga tidak amal, semoga meh matur nuwun meh ora matur nuwun, duit tak toke, semoga-moga Gusti Allah ngerti, wong meh ngomong apa, moga-moga Gusti Allah sing ngerti, lan Gusti Allah mboten apa? Habis itu kita lillahi. Berarti kita naik dari bawah garis bisa langsung ke A. Nek ngono, orang yang mendampingi tadi itu orang yang bikin jengkel, sebenarnya bikin jengkel atau berjasa? Terhadap orang yang berjasa kita katakan apa? Alhamdulillah, matur, terima kasih, kirimi opor, kirimi pulsa. Ini dulu yang dapat saya sampaikan. Setidaknya hari ini hati kita punya warna. Oh, ternyata banyak orang ya. Allah itu Rabbul alamin. Rabb itu artinya apa? Allah pendidik, yang maha mendidik. Yang namanya mendidik itu kadang-kadang yang dididik dijewer dulu baru benar. Betul atau tidak? Maka ini bagian dari cara-cara Allah membuat kita levelnya naik atas garis ke C, ke B, ke A, hanya lewat orang lain. Maka orang lain itu dia itu hanya tokoh, Pak. Suatu ketika dia dibikin tobat suka-suka Allah. Karena hanya tokoh, itu orang yang jengkeli sebenarnya layak dibenci atau layak diterima kasih, Pak? Terima kasih. Berarti ki wong soleh kabeh. Alhamdulillah. Apian kabeh iki. Sampai tadi itu tiba itu malah matur. Jadi tadi kalau ada dua panitia apa tadi? Pelaksana sama panitia apa? Kita akan ucapkan apa kepada panitia itu? Alhamdulillah. Membuat saya karena Allah. Ya. Karena kalau kita terus terlalu nyaman diterima kasih manusia, kapan kita nanti nyaman diterima kasih Allah? Kadang-kadang Allah itu sedang berkata, ojo enak nang kono, enak nang kono nanti di hadapanku bingung. Jangan naik. Dibikin ini mengecewakan, bikin mengecewakan. Biar kita naik. Tidak apa-apa. Kita bilang bisa itu saya tanya, ini mudah ngajinya itu ringan atau berat? Ringan atau berat? Ringan diucapkan, berat memang ngaji itu harus ada yang berat dilakukan. Biar apa? Biar kita memohon kepada Allah yang maha kuat. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Setidaknya setelah ngaji ini sudah mau penutup. Setidaknya setelah ngaji ini nanti kita ini nggak terlalu jengkel kepada siapapun. Karena syarat untuk mendapatkan ampunan Allah kita bisa memaafkan sesama. Caranya bisa memaafkan sesama gimana? Tinggal moni tadi itu. Tinggal moni. Insya Allah nanti kita qalbin salim, hati yang selamat. Demikian matur nuwun, terima kasih, jazakumullah. Semoga bermanfaat. Tidak ada pertanyaan, tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, ada? Ya silakan. Insyaallah. Nek ini memang tidak ada, jangan ditanyakan. Nek ada ya monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sampaikan bahwa bacaan surah kita dan
Ada. Buka kitab tafsir Ibnu Katsir, bagian beliau Syekh Abdul Fida Ibnu Katsir menafsiri surah Al-Mulk. Di sana keterangannya panjang ya, bahwa orang yang dia membaca Al-Qur'an di situ terkhusus surah Al-Mulk, surah Al-Mulk. Yani surah apa Al-Mulk? Tabarak. Maka ia akan menemani di alam kubur. Nah, berarti apa yang selain dunia itu bukan C tapi B, sampai nanti di surga. Alhamdulillah. Nah, itu jadi dalilnya ada dalam kitab tafsir yang muktabar. Muktabar itu berarti diakui oleh semua golongan umat Islam, yakni tafsir Ibnu Katsir ada di tafsirnya surah Al-Mulk ya. Semoga kita semuanya termasuk. Amin Allahumma amin. Nek dibacakan, wih, jari waktunya wis entek. Itu panjang banget itu keterangan, tapi pastinya ada, nanti jenengan lihat saja di surah Al-Mulk tafsirnya Ibnu Katsir ya. Itu tahta qaulihi, detail redaksinya adalah sedang menerangkan hadis man wa'al Qur'an, siapa orang yang mewadahi itu hatinya mewadahi Al-Qur'an, maksudnya dianya itu nempel sama Al-Qur'an, maka dia itu karena ada ilah apabila disiksa. Nah, terus kitanya di mana? Kitanya santai karena sudah punya yang mendampingi. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi kalau tadi katakan ini C atau B, karena bukan urusan dunia, urusan yang setelah dunia itu namanya B. Kalau dalam praktek kita ini, alhamdulillah. Maka tadi saya sudah bilang ini wajah-wajah 5 juz mantap wis kuwi. Alhamdulillah. Cekap nggih. Oh, satu lagi silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kalau berarti ditangkap menika masalah tahajud. Panjenengan mau mengerjakan tahajud dengan saya waktu pun juga modal antara pun jam 3 kali jam 3. Nggih. Ya, kula niku mboten nate tahajud. Terus terang mawon kula mboten nate tahajud. Supados film kula niki barokah niku pripun carane? Nggih. Terus film tapi level tahajud. Terus matur masalah al-ummah al-Muhammadiyah, keistimewaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Ada di kitab ini, di bab yang tadi jenengan sampaikan, sebenarnya simpel kalau jadi umatnya Nabi Muhammad. Yakni saya tanya, adakah di antara yang hadir di sini yang sudah pernah sholat semalam suntuk? Ada atau tidak? Oh, ada loh ya. Tiwas tak husnudoni kok. Ada atau tidak? Ada. Yaitu orang yang isaknya berjamaah, subuhnya berjamaah, itu umatnya Nabi Muhammad. Harus kata umatnya Nabi Muhammad. Maka ia tertulis seluruh malam digunakan untuk sholat. Nah, gurih tak? Isak napa? Berjamaah. Subuh berjamaah. Seluruh waktu bagaikan sudah sholat. Alhamdulillah. Mungkin jenengan istighfar dibuat setelah subuh monggo. Alhamdulillah. Ya kan kita tuh harus ada jadwal istighfar kan?
Ya, jadwal istighfar karena jadwal dosa terus loh ya kita. Kumpul ketemu konco karepe kepengin cuman ngomong sithik tok, dadi ngomong ke koncone. Nah, jadwal dosa kan kadang-kadang itu di HP itu loh, terutama saya yang masih muda-muda. Di grup itu kadang-kadang dikirimi surat grup. Ini hadiah untuk ketua grup. Barang tak buka loh. Nek sing nom-nom. Jenengan sepuh-sepuh ketok sih buat Astagfirullahaladzim. Ngono katanya. Betul kan? Nah, ini kan jadwal dosa terus. Kita tuh angel banget kono ora dosa. Betul atau tidak? Putus istighfarnya harus lebih terus. Tadi mengistighfari dosa sama mengkrevisi niat amal soleh. Jadi monggo nanti soal istighfarnya kapan selain qubaila subhi mboten napa-napa. Alhamdulillah. Tapi nek jenengan kepengin dapat tambahan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, itu lebih baik. Hanya dengan sholat isya jamaah, subuh jamaah sudah bagaikan sholat. Wah enak jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Enak tenan. Alhamdulillah. Bud. Tetap alhamdulillah. Cukup ya. Nah, ini sebelum doa nek jenengan kepingin dapat rekaman ngaji tapi audio. Nek video sih teng YouTube kata audio itu pokoknya suara tok niku biasanya setiap hari dikirimi sama admin pondok ya, setiap hari dikirimi suara tok ngaji ya lumayan lah karo masa apa jenengan karo masa saya sing kon ngaji terus itu cuma audio tapi setiap hari itu dikirimi. Ini yang sudah pada dapat setiap hari itu. Nanti tanya sama yang sudah dapat, tanya. Ini kan paling-paling ya udah bawa HP itu tanya, saya pengen dapat kajian yang setiap hari. Tanya yang sudah dapat. Biasanya dengan distorkan nomor HP-nya, terus kemudian dimasukkan ke grup ngaji. Tapi itu grupnya sepi banget. Audio sambil nyetir dan nanti nomor saya mau masukkan di grup ngaji nih Kang Riyad, masukkan aja. Nanti habis itu setiap hari dapat audio terus, wah jenengan nyetel nanti belenger nanti. Demikian semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ij'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadika tawwabin, jadi hamba-hamba Engkau yang Kau terima taubat-taubat kami ya Allah. Kau terima taubat-taubat kami ya Allah. Kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Engkau luruskan niat-niat kami ya Allah. Setiap amal soleh kami adalah hanya karena Engkau ya Allah. Termasuk pagi ini ya Allah ya Rahman ya Rahim, mampukan hati kami untuk hanya karena Engkau kami melakukan segala kebaikan ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ij'alna ya Allah, jadikan kami semua yang ada di majelis ilmu ini ya Allah al mustajib, jadi